Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mona Yulia Zulfa, MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam, dan seterusnya teman-teman dan semua yang menonton video ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baik, perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, bisa dipanggil Arif, dari kelompok 6 yang beranggotakan Ikfa Fematasari, Rona Sri Wahyuni, dan Siska Alvenita. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. Kualifikasi konselor dan kompetensi konselor. Suatu program bimbingan yang efektif menghendaki pelayanan seseorang anggota staf yang cakap dan berwenang di samping guru-guru biasa. Anggota staf yang dimaksud adalah guru penyuluh atau konselor. Untuk menghadapi kebutuhan dewasa ini, seorang konselor harus memiliki kualifikasi yang memungkinkannya untuk dapat melaksanakan tugas penyuluhan dengan hasil yang memungkinkan. Di antaranya, yang pertama, memiliki kecakapan skolastis. Yang kedua, memiliki minat terhadap pekerjaannya dan berpribadi baik. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individu serta hubungannya dengan keseluruhan program pendidikan. Yang keempat, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa selama diadakan wawancara. Yang kelima, kemampuan memahami dan menghargai anak-anak. Yang keenam, selanjutnya, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi murid-murid dari orang tua. Selanjutnya, pengetahuan yang memadai mengenai teori-teori perkembangan jiwa. Menurut W.S. Winkley, konselor yang tergabung dalam Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sikap keterampilan dan pengetahuan. Agar dapat memahami orang lain secara sebaik-baiknya, konselor harus-menerus berusaha menguasai dirinya. Yang kedua, dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, sadar diri, dan tidak boleh dogmatis. Selanjutnya, ia harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap lembaga dan individu yang dilayani maupun terhadap ikatan profesinya. Konselor harus lebih terbuka terhadap sama siapapun ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etika ini. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus menguasai mutu kerja yang setinggi mungkin. Untuk melakukan pekerjaan konselor dengan kewenangan penuh, diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang hakikat dan tingkah laku orang, tentang teknik dan prosedur layanan bimbingan, dan pengetahuan-pengetahuan penunjang lain. Pekerjaan sebagai konselor muda ini atau guru pembimbing di sekolah-sekolah memerlukan jenis pengetahuan dasar yang sama seperti yang dituntut dari seorang konselor yang berkewenangan penuh dan yang diperoleh dari pendidikan khusus atau tingkat sarjana muda atau kurang lebih di bawah pembinaan ahli. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitunya pengakuan kewenangan. Untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing, diperlukan pengakuan keahlian kewenangan oleh badan khusus yang dibentuk oleh IPBI atas dasar wewenang yang diberikan kepada badan tersebut oleh pemerintah. Kualifikasi konselor Islam seharusnya ada dua. Yang pertama, akademik, dan kedua, kepribadian atau personal. Akademik melalui pendidikan formal baik S1, S2 maupun S3 yang sudah jelas aturannya dengan harus menyelesaikan beberapa SKS mata kuliah dan lain sebagainya, yang lebih cenderung pada penguasaan materi yang berkaitan dengan konseling. Konselor itu membantu orang tidak
sembarangan, menolong juga tidak sembarangan. Selanjutnya, menjadi konselor Islam adalah ilmu dan juga dilengkapi dengan agama serta mendasarkan pada pengalaman yang dimilikinya sebagaimana relevan dengan tujuan konselor. Perbuatan menolong efektif apabila berhasil dan bermanfaat bagi pihak yang ditolong dan penolongnya sendiri, maka seorang penolong dalam hal konseling, yaitu konselor, perlu memiliki beberapa karakteristik pribadi di bawah ini guna memenuhi kualifikasi menjadi konselor Islam. Jadi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan beriman? Beriman itu adalah beriman kita kepada Allah, artinya meyakini dengan mulut dan membenarkan dengan hati dan mengamalkan apa yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki pengetahuan. Memiliki pengetahuan atau berpengetahuan adalah memiliki ilmu dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan konseling. Pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun pengalaman diri sendiri. Yang ketiga yaitunya penyayang. Penyayang adalah sifat seorang yang sayang, mencintai sesama, dan karena kasih sayangnya itu ia rela mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan material demi kebahagiaan orang yang ia sayangi. Yang keempat, memiliki rasa empati terhadap kesulitan orang lain. Sayang kepada sesama akan melahirkan perasaan empati kepada sesamanya. Empati sebagai perasaan simpati dan perhatian kepada orang lain. Empati sebagai kepekaan sikap mental yang menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima yaitunya ikhlas dalam menolong. Agar ibadah yang dilakukan oleh seorang diterima oleh Allah, termasuk di dalamnya perbuatan menolong, maka perbuatan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Amal perbuatan yang dilakukan karena Allah, karena atasan pujian didengar orang lain sebagainya, berarti itu tidak ikhlas. Jadi kalau orang yang beramal melakukannya dengan tidak ikhlas dikarenakan cuma mengharap pujian ataupun mengharap didengar oleh orang lain, berarti itu dinamakan tidak ikhlas. Baiklah, saya akan melanjutkan yang B, yaitu kompetensi konselor. Rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. A. Kompetensi pedagogik. 1. Menguasai teori dan praksis pendidikan. A. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya. B. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran. 2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. A. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam upaya pendidikan. B. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas, dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam upaya pendidikan. 3. Menguasai esensi pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. A. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. B. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. B. Kompetensi kepribadian. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. A. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain. 2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. A. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. B. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya.
3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. A. Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. B. Menampilkan emosi yang stabil. 4. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. A. Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. B. Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu yang C, kompetensi sosial. Yang pertama yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Poin yang A, memahami dasar tujuan organisasi dari pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah di tempat bekerja. Poin yang B, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Yang kedua yaitu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Poin yang A, memahami dasar, tujuan, dan AD atau RT organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi. Poin yang B, menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang A, mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain. Yang B, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk sukses pelayanan bimbingan dan konseling. D, kompetensi profesional. Nomor 1 yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Poin A-nya menguasai hakikat asesmen. Yang B, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Yang A, mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Ya B, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. Nomor 3 yaitu merancang program bimbingan dan konseling. A, menganalisis kebutuhan konseling. B, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Yang keempat yaitu mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. A, melaksanakan program bimbingan dan konseling. B, melaksanakan pendekatan kolaboratif dan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Yang A, melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling. Yang B, melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. A, memahami dan mengelola kekuatan keterbatasan pribadi dan profesional. Yang B, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan kode etik profesional konselor. 7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Yang A, memahami berbagai jenis metode penelitian. Yang B, mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling. Yang C, melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling. Baik, hanya itulah presentasi dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6, kalau ada kata-kata yang salah atau dalam menyampaikan, kami minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton semua. Jadi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.